Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini Bu Alfira akan menyampaikan review terkait dengan presentasi yang sudah dilakukan oleh kelompok 4 kelas IPA C. Terima kasih Mbak Kholifatul Farida, Mbak Dwi, Mbak Meriana, kemudian Mbak Agilah Latif yang sudah mempresentasikan materi ini, tugas ini dengan baik, dengan jelas, dengan PowerPoint yang cukup rapi dan mudah untuk dibaca. Langsung saja saya mereview untuk slide yang pertama. Di slide yang pertama ini Anda mencantumkan kompetensi inti. Nah, sebenarnya untuk kompetensi inti itu tidak perlu dimasukkan dalam sebuah perencanaan atau dalam RPP atau dalam tugas ini. Kenapa? Karena kompetensi inti ini sudah tersirat pada kompetensi dasar. Nah, di sini Anda mencantumkan dua kompetensi dasar, yaitu kompetensi pengetahuan dan kompetensi keterampilan. Nah, saya garis bawahi kata kerja operasional di sini adalah menganalisis dan menyajikan. Kemudian Anda mengembangkannya menjadi IPK dan tujuan pembelajaran. Nah, kalau saya melihat IPK yang sudah Anda kembangkan dari awal sampai akhir, itu sudah tepat sesuai dengan kompetensi dasar pada materi ini. Hanya saja ada satu kompetensi dasar yang saya rasa ini akan sulit apabila dibuat dalam bentuk evaluasi. Ya, kalau menyelidiki ini merupakan kata kerja yang lebih tepat diterapkan pada kompetensi keterampilan, ya. Jadi kalau misalnya Anda tempatkan pada kompetensi pengetahuan, menyelidiki ini akan kurang tepat. Maka lebih baik menyelidiki ini diganti dengan kata kerja yang lain. Kemudian untuk tujuan pembelajarannya, saya rasa Anda sudah lengkap ya, mencantumkan model pembelajarannya, kemudian kata peserta didik mampu, kemudian karakter yang diharapkan juga sudah Anda cantumkan. Ya, ini sudah Anda cantumkan semuanya sampai di sini ya, di sini di IPK untuk ranah keterampilan. Anda menyampaikan IPK untuk meminta siswa membuat poster. Nah, ini sama saja bagian bentuk dari menyajikan karya. Oke, tidak masalah meminta siswa atau peserta didik membuat poster sebagai bentuk menyajikan karya. Lanjut ke slide berikutnya, Anda mencantumkan materi. Saya rasa tidak ada masalah untuk materinya. Kemudian masuk ke pemilihan model pendekatan, strategi, kemudian metode pembelajaran. Nah, kalau model pembelajaran inquiry memang tepat disandingkan dengan strategi pembelajaran induktif. Nah, kemudian metode pembelajarannya Anda ambil diskusi, praktikum, presentasi, dan ceramah. Nah, sekarang kita mulai masuk ke langkah-langkah pembelajaran yang sudah Anda tulis pada slide ini. Nah, di sini Anda mencantumkan beberapa sintaks untuk inquiry. Menurut saya, sintaks yang Anda cantumkan di sini itu masih kurang tepat. Saya tidak tahu Anda mengambil referensi dari mana, tetapi sintaks inquiry yang Anda masukkan di sini itu lebih mirip atau lebih tepat apabila ini digunakan pada model pembelajaran discovery, ya. Kalau inquiry itu sintaksnya terdiri dari beberapa langkah. Yang pertama adalah orientasi, kemudian merumuskan masalah, kemudian merumuskan hipotesis, mengumpulkan data, kemudian menguji hipotesis itu sendiri, dan yang terakhir adalah menarik kesimpulan, ya.
Kalau pada sintaksnya discovery itu ada stimulasi, ada problem statement ya. Kemudian ada lagi data collection atau pengumpulan data, kemudian ada data processing, kemudian ada verifikasi, dan yang terakhir adalah generalisasi atau menarik kesimpulan. Nah, saya rasa ini lebih mirip pada sintaksnya discovery learning, bukan inquiry learning. Maka ini perlu Anda rubah kembali. Kemudian kegiatan pembelajarannya pun juga disesuaikan dengan sintaks yang baru. Nah, di sini Anda langsung ke kegiatan inti, tidak masalah ya, karena memang saya memintanya Anda membuat kegiatan pembelajaran langsung ke intinya saja. Kemudian untuk tahapan-tahapan atau langkah-langkah yang Anda masukkan di sini ada melihat, menyimak, mendiskusikan, mengumpulkan informasi, mempresentasikan, menyimak kembali. Sebenarnya tidak masalah Anda menggunakan pendekatan saintifik secara bolak-balik atau berulang-ulang kembali. Di sini ada kegiatan menyimak ya, kemudian diulangi lagi menyimak. Tetapi dari langkah-langkah tersebut saya tidak melihat langkah pendekatan saintifik yang termasuk pada kegiatan mengasosiasi atau menalar atau menganalisis. Itu ya. Jadi perlu Anda ketahui bahwa kegiatan pokok dari pendekatan saintifik itu ada mengamati, kemudian menanya, kemudian mengumpulkan informasi, menganalisis atau menalar atau mengasosiasi, dan yang terakhir adalah mempresentasikan atau mengkomunikasikan. Nah, di sini saya tidak melihat ada kegiatan menganalisis itu ya, atau menalar atau mengasosiasi. Nah, seperti ini menyimak, Anda meminta siswa untuk melakukan diskusi. Kemudian mendiskusikan, diskusi lagi. Sebenarnya kalau kegiatan diskusi itu termasuk pada kegiatan mengeksplorasi atau mengumpulkan data. Ya, atau mengumpulkan informasi. Jadi informasi itu bisa diperoleh oleh siswa dari kegiatan diskusi, kemudian memperhatikan penjelasan guru, melakukan wawancara, melakukan investigasi, kemudian mengeksplor materi melalui buku maupun internet. Itu merupakan kegiatan mengumpulkan informasi ataupun mengeksplorasi. Gitu ya. Di sini juga menyimak kembali, maka kegiatan analisisnya juga tidak ada. Oke. Nah, pada pertemuan yang kedua juga sama, saya tidak menemukan adanya kegiatan analisis atau menalar atau mengasosiasi. Sama halnya di kegiatan yang ketiga, sintaknya juga masih belum tepat. Gitu ya. Jadi saya minta tolong kelompok ini untuk memperbaiki tadi sedikit pada IPK-nya, kemudian syntax inquiry, kemudian pada pendekatan saintifiknya. Itu ya. Silahkan Anda perbaiki dengan berdiskusi satu kelompok, kemudian Anda kerjakan sendiri-sendiri, tuliskan pada blognya masing-masing. Nanti linknya silahkan Anda sertakan pada deskripsi video Anda presentasi ini. Ya, Anda sampaikan bahwa ada ralat dari video yang sudah dipresentasikan dalam bentuk link URL berikut ini. Anda cantumkan di situ. Waktunya maksimal 2 minggu gitu ya. Jadi menurut saya kelompok ini tidak memanfaatkan waktu untuk konsultasi dengan saya, ya, tahu-tahu presentasi, ya sebenarnya nggak masalah gitu ya. Kemudian sebenarnya
poin-poin terkait dengan pendekatan saintifik juga sering saya sampaikan dalam evaluasi atau review presentasi dari teman-teman yang bertugas sebelumnya gitu ya. Jadi silakan nanti diperbaiki, direvisi ya. Semoga diberikan kemudahan dan kelancaran. Saya akhiri untuk review kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.